Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mengadakan wirid pengajian di rumah datuk kita. Ya mas. Dan rumahnya ramai malam ini. Rumah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya anggota wirid keluarga Datuk Medani dan Nini Zahara, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul bersama melaksanakan wirid pengajian rutin sekaligus menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, sangat berbahagia rasanya ketika berjumpa dengan kita bersama yang berkenan menjalin silaturahmi antar sesama keluarga. Yang silaturahmi itu adalah menjalin hubungan rahim, buang yang sarahim. Kalau menjalin hubungan sesama muslim itu namanya ukhuwah Islamiyah. Yang wajib dijalin yang pertama itu adalah silaturahmi. Dan perkumpulan pada malam hari ini berasal dari satu rahim keluarga yang dibina oleh Datuk Medani dengan Nini Zahara puluhan tahun yang lalu, kayaknya bang, ratusan tahun yang lalu. Mudah-mudahan anak cucunya kompak, senantiasa bersama dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengisi wirid yang sangat relatif singkat ini tadi Pak Danakar, saudara kita Dasril menyampaikan bahwa pada malam hari ini ada wirid keluarga, kemudian meminta agar kita bisa bersama menyampaikan sedikit tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan akan masuknya bulan Ramadan, sehingga sangat baik kita berbicara tentang memasuki bulan Ramadan. Apa yang harus wak lakukan memasuki bulan Ramadan. Jadi tidak lama-lama wak najira. Yang pertama yang harus wak lakukan sebagai tanda keimanan kita sebagai seorang muslim adalah bergembira memasuki bulan suci Ramadan. Bergembira memasuki bulan suci Ramadan adalah tanda keimanan kita. Oleh karena itu sangat berbahagialah kita kalau leyado dalam motia waktu bahagia kalau Ramadan itu kan tiba. Dan takutlah waktu Allah kalau seandainya Ramadan kan datang, insya Allah begitu. Ya kan? Nah, itu tanda keimanan. Jadi kalau le gembira waktu datang Ramadan, itu adalah tanda keimanan. Dan kita harus bersyukur terhadap nikmat yang sangat besar ini. Karena kehadiran Ramadan itu menurut para ulama adalah syukur yang tinggi yang dilakukan oleh seorang muslim. Sebab Ramadan itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah. Sehingga Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi", katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan segala nikmat dan karunia-Nya itu hendaklah kamu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena salah satu nikmat yang Allah berikan ini berupa Ramadan adalah nikmat yang lebih baik dibandingkan dengan apa saja yang kita kumpulkan di dunia ini. Jadi banyak dan wak kumpul di dunia Pak, mulai dari piti, haroto, kendaraan, sodo wak kumpulkan di dunia Pak. Tapi Allah Ta'ala, nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih besar dari apa yang kita kumpulkan. Termasuk insya Allah Ramadan yang hadir di hadapan awak kon adalah nikmat yang tidak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bergembira dengan kehadirannya. Apa wak harus bergembira? Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan yang sangat memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada kita ketika mengisi Ramadan itu dengan baik dan sempurna. Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Jadi nikmat Allah yang sangat agung berada di bulan Ramadan. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan itulah nikmat ampunan Allah berikan.
banyak dosolawat lamun gunung gak ada dosolawatnya dari Ramadan potong sampai Ramadan yang akan datang. Mungkin sangat menggunung dosa kita di hadapan Allah. Tapi dengan kehadiran Ramadan, Allah memberikan peluang untuk mengampuni dosa-dosa itu. Apabila amal dalam bulan Ramadan akan bermuara pada ampunan. Sehingga setiap amal yang wak baca dalam bulan Ramadan ujungnya adalah pengampunan dosa. Jadi coba tengok, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlasnya benar-benar karena Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Sudah tu sholat tarawih malam. Makanya sholat tarawih jangan sampai tidak soto. Anak cucu datuk Joni ni Medani Jo ni Zahara jangan sampai tidak dimanfaatkan Ramadan kau. Yang pertama tadi berpuasa, puasa wajib hukum. Berdosa kalau tidak soto. Kemudian yang kedua sholat tarawih di malam harinya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, maksudnya salat tarawih dan amal-amal di malam Ramadan dengan ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala hanya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sudah tu salat tarawih di bulan Ramadan kok Allah mudahkan kita untuk beramal. Di luar Ramadan sholat sepayah-payahnya, tapi dalam Ramadan orang yang tak sholat, sholatnya. Ini Allah berikan kemudahan. Jadi kata para ulama, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan ketaatan di dalam Ramadan itu. Sehingga orang yang tak sholat, sholat dalam Ramadan. Termasuklah kalau di luar Ramadan, sholat malam tu bayang ojong. Sebab sholat malam di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Bangun di tengah malam ketiga orang tidur lelap, tidur nyenyak. Kan bayar tu, awak seorang jagonya orang lolok sedang. Kan bayang. Tapi dalam Ramadan Allah berikan qiyam Ramadan di awal waktu. Ujung di umat Islam seluruhnya. Dan dianjurkan berjamaah laki-laki dan juga perempuan. Nah, karena ada sholat sunat yang dianjurkan berjamaah dan ada sholat sunat yang lebih baik sendirian. Apa sholat sunat yang berjamaah? Sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, sholat sunat istisqa, sholat sunat tarawih. Itu adalah sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Dan ada sholat sunat yang dianjurkan lebih baik sendiri-sendiri, seperti sholat duha, walaupun boleh berjamaah. Sholat tahajud, elok seorang-seorang, walaupun boleh berjamaah. Tapi berjamaah tidak boleh terus-menerus. Nah, tetapi hanya dalam rangka mendidik saudara-saudara kita, maka boleh berjamaah. Kalau jago malam, dia jogong bini, tidak boleh berjamaah, sekali boleh. Ya kan? Tetapi lebih baik dikerjakan secara sendiri-sendiri. Karena ada sholat sunat yang lebih baik berjamaah dan ada sholat sunat yang baik dikerjakan sendiri-sendiri. Itu sholat sunat tarawih, man qama Ramadan ma'al imam hatta yang sholih bahkan nahu qiyama lailah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih qiyam Ramadan dengan imam di masjid atau di musalla, ulunnya pulang, tak pulang sebelum sudah sholat tarawih dan witir, maka kata Rasulullah dia mendapatkan pahala seperti sholat malam satu malam sempurna. Itu dia jenis siang. Ada orang sholat tahajud sudah Ramadan Allah sampai komai, madu yang tak sama sekali. Dari Ramadan potong sampai Ramadan kan datang, sudah Ramadan tak ada sholat tahajud sekali. Isi sholat tarawih tiap malam, karena pahalanya sama dengan sholat malam satu malam sempurna. Nah itu dia tinggal. Pontong normal sudah buku sampai paling lama jam 9. Sudah bisa buat kegiatan lain sudah tu dan ibadah yang lain. Jangan sampai tidak didapatkan yang ikut. Kemudian mengqama lailatul qadri, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman, ikhlas karena Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi dosa yang lalu, doa amal Ramadan itu bermuara pada ampunan dosa. Makanya kata para ulama, sangat tidak layak ketika kita tidak bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Dan sangat tidak berguna ketika Ramadan itu hadir awak tidak beribadah yang memberikan ampunan itu. Ramadan tiba pindah puasa jangan naruh di cucu datuk aja ini apa ha? Alirkan pahala ke inyo. Jangan alirkan dosa untuk inyo. Ya kan? Alirkan pahala untuk inyo. Buat amal kebaikan yang bisa dialirkan oleh Allah kepada mereka. Puasa jangan tinggal, salat malam jangan tinggal. Qiyam Ramadan di akhir Ramadan 10 terakhir mendirikan malam Lailatul Qadar. Maksud Nabi salat malam mendirikan malam di malam Ramadan itu dari awal sampai akhir. Jangan sampai enggak bisa berkorban sakit. Ya kan? Dari Isanya sampai jam 9 paling lama. Enggak bisa ada awak berkorban. Yang sudah lama kita kemana sudah isa popak. Ya kan? Aku sebulan diiwak di Allah untuk menjadi orang yang baik. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa menjadi orang yang baik. Kemudian sekalian, makanya ada hadis Nabi. Karena ada dulu hadis yang disampaikan di orang yang di Ramadan tidak akan masuk surga orang yang ketika bulan Ramadan hadir tapi tidak berbaikan dengan uang tuanya. Tidak akan masuk surga. Ketika masuk Ramadan ada uang yang tidak berbaikan dengan suaminya. Yo ada elok kan luar biasa, sekitik parah. Yo suami tidak yo kan kawat pono kan. Dan tidak akan masuk surga orang yang ketika Ramadan hadir maka dia tidak berbaikan dengan tetangganya. Tapi hadis itu tidak tentu asal usulnya. Ya, hadis dhaif. Dan malah sebagaimana mengatakan hadis ini hadis palsu. Tetapi makna hadis ini ada didukung oleh hadis yang lain. Artinya kita tidak boleh mengatakan ini hadis. Yang hadis yang sahih itu mungkin ini yang dijadikan oleh sebagian mubalik sebagai pendukung yang maksud tadi. Karena ada hadis mudah jauhkanlah dari surga kata Allah mendakhala Ramadan uang ketika Ramadan itu hadir lam yukfar lahu. Ya Allah tahun gua aja tidak ada Ramadan. Ya kan? Bayar. Nah, jadi awak berdoa anak ya Ramadan sampai. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Quran nurut panjang-panjang dan sudah sampai, ya. Itu dia kontiangnya. Hadapi Ramadan dengan hati yang tenang. Sehingga kalau Ramadan datang Rasulullah berdoa, Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ya Allah, datangkanlah Ramadan itu ya Allah dengan hati dan aman dan beriman kepada-Mu. Kalau aman waktu awak datang Ramadan karena aman saudara. Wal Islam, dalam Islam tidak ada ya Allah ketika Ramadan itu hadir. Wassalama, selamat tidak ada ya Allah. Lahir batin menghadapi Ramadan ini. Nah, itu doa Rasulullah SAW ketika masuknya bulan Ramadan. Itu saja. Kemudian mari terus kalian saudara-saudara dah perkumpulan keluarga ini juga dijadikan di akhir Ramadan sebagai wadah maaf-maafan. Semoga dosa antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada umpamanya yang kuswi mudah-mudahan terselesaikan. Jika ada umpamanya yang tidak berkenan kemarin mudah-mudahan bisa saling diikhlaskan. Nah, sehingga mudah-mudahan menghadapi Ramadan ini perasaan kita benar-benar tenang dengan kebersihan jiwa kita antar sesama anggota keluarga, tentunya juga dengan masyarakat kita yang lain. Ini saja, terima kasih, dan saya juga tidak lupa menyampaikan mohon maaf pada kesempatan yang sangat relatif singkat ini, walaupun sebentar, tetapi mungkin juga ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya pun juga menyampaikan mohon maaf kepada kita bersama. Dan juga desa kampung tuh banyak juga sebelum kadang yang tak berkenan kan, kok cara jalan deh, lain pada biasa. Malah jalan lambe gini kita koncang aja salah seperti kan. Nah, sehingga saya pun juga mohon maaf. Dia ada saya. Ya. Ya. Semua aku antara impak jauh utang kena aku Ustaz. Oh, kalau ada utang, Mau kasih kamu kan itu. Kamu kok bagi 10.000. ya. Kamu sini nak impak 10.000. Iya. Utang kamu dia 10.000. Iya. Mana ni kalau dia? Oh, kalau ada utang dulu. Utang dulu. Kalau seandainya ada hutang awak ke uang berhadapan dengan keinginan berinfak, maka hutang dibayar terlebih dahulu.
Karena membayar hutang itu wajib, berinfak itu adalah sunnah. Kalau seandainya hutang tidak dibayar, ya persoalannya sampai mati juga tidak terbayar, maka kok sakitnya sampai awak lah mati. Tapi kalau seandainya berinfak awak tidak bisa, memberikan nafkah anak dan istri pun juga sudah berarti infak. Makanya hutang dulu. Karena nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Jiwa seorang mukmin bergantung kepada hutangnya. Hatta yubdu alaih, sampai hutangnya itu dibayar. Jadi kalau bahasa orang nolak, ruh orang mukmin itu tak katung-katung antara langit dan bumi kalau seandainya hutangnya tidak dibayar. Tapi kalau kita lihat sarah para ulama, terkatung-katung bukan bermaksud terkatung-katung di angkasa, tetapi tidak mendapatkan, tidak ada jalan untuk mendapatkan balasan amal kebaikan yang dia lakukan. Solat awak banyak kan ditemu pahala, infak awak banyak, tapi dia ada hutang, kebaikan itu terhalang untuk kita dapatkan. Itu namanya terkatung-katung menurut para ulama. Terhalang untuk mendapatkan balasan amal kebaikan. Sehingga Nabi kodok bakutbah, tawi tonyong de eka jamaah. Sianu, mensonak siapa tu? Tapi tidak ada yang jawab. Hendak nentuan tu kau lihat, tidak ada yang jawab. Sianu tu kau hutang, bayu hutangnya. Kalau tidak kalian bayu, berarti tidak kalian ni boron yang mensonak kalian. Karena dia bermasalah di hadapan Allah karena hutangnya. Makanya hutang go adalah persoalan yang sangat prinsip. Dan Nabi kalau ada orang berhutang tu dibawa jenazah orang berhutang lu kayaknya. Tuh ndak Nabi dulu. Kau berhutangnya atau ndaknya? Iya Rasulullah ni. Solatkan ada kalian ni. Kau berhutang kau ndaknya? Ndak Rasulullahnya, imami Rasulullah. Dan kata para ulama, kalau seandainya Rasulullah yang mengimami solat jenazah itu adalah syafaat bagi mereka. Nah, sehingga di zaman Nabi orang ingin diimami oleh Nabi solat jenazahnya. Tapi Nabi tidak akan ngomong nyolatkan kalau nya bau hutang. Kecuali kalau ada yang menyanggupi hutangnya. Masih kan ada jenazah dulu debok ke Nabi. Apakah jenazah ini berhutang? Benar ya Rasul. Ya Rasulullah. Oh, solatkan ada boleh. Lalu ada yang mengacungkan tangan. Ya Rasulullah, saya yang akan membayar hutang-hutangnya ya Rasul. Benarkah? Benar ya Rasul. Masih solatkan dari Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah tagih. Orang bayi hutang si anu hutang. Contoh itu persoalan hutang itu benar-benar selalu diingatkan oleh Nabi. Makanya jangan awak sampai berhutang ke uang sampai jangan berharap lo le dimaafkan dek uang kalau lah mati wak sok maafkan erunyong jangan berharap lo boleh. Itu nyawa runyo. Nyopek tak sore uang lo. Lo condong CPT datang wak minjam. Lo buik lo gigi pada lidah le. Akhir tak tahan erobai le. Labai tu condong kumbang putui tali. Nampak aja wak ilahi tu condong kumbang putui tali ngono kan? Tak mau mak dulu. Itulah mati wak tinggi keluarga le menyampaikan kalau seandainya ada hutang-hutangnya ke awak bersama le dimaafkan le jadi seorang tu tuan boleh. Ya kan? Lainnya kan orang yang tak berhutangnya. Yang mana punya hutang lo? Tuan boleh. Makanya jangan melalaikan hutang. Usahakan jangan membuat hutang. Kecuali pada kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Kalau tidak ada membuat hutangnya membeli lagi je. Biarlah dalam keranjang juga nyawa. Karena tidak ada kebutuhan pokok nomor kan. Jadi hidayah. Jadi hutang dah rumah dah sering. Bawa bayam? Bawa bayam pak. Ulah? Jadi tidak ada oleh itu. Jauhnya malam ini copek lagi ngantuk. Ya kan? Itu aja, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi sekalian. Salam bila hidayah. Nasrulillah wa biqorib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.